Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah sosok yang sangat istimewa di mata putrinya, Zanuba Arifah Hofsoh atau Yeni Wahid. Namun, ungkapan keistimewaan itu bukan karena dirinya menjadi anak seorang presiden. Justru, selama Gus Dur menjadi presiden, Yeni merasa biasa-biasa saja, tidak ada perlakuan istimewa kepada dirinya. Saya sering dikomentari, enak ya jadi anaknya presiden. Bagi saya jadi anak presiden biasa saja, tidak ada yang istimewa, ungkapnya saat menghadiri haul ke-14 Gus Dur di pesantren Tebu Ireng, Sabtu malam, 6 Januari 2024. Keistimewaan Gus Dur menurut Yeni Wahid karena selama hidupnya, Gus Dur konsisten mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, Gus Dur bukan hanya menjadi ayah biologisnya, lebih dari itu Gus Dur adalah pemimpin yang sudah menjadi panutan bagi Yeni Wahid. Yang menjadi istimewa adalah menjadi putrinya Gus Dur, mau Gus Dur camat, mau Gus Dur presiden, mau Gus Dur orang biasa, mau Gus Dur guru madrasah, beliau bagi saya adalah sosok panutan yang banyak mengajarkan nilai-nilai kebajikan, ungkapnya. Gus Dur juga mengajarkan tentang kesungguhan dalam berjuang. Ia tidak pernah surut memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya meski syarat dengan tantangan. Demikian juga saat Gus Dur memperjuangkan nilai-nilai demokrasi tetap tegak dan berkualitas di Indonesia, Gus Dur konsisten hingga akhir hayatnya. Yeni menyampaikan, Presiden keempat itu tidak jarang menerima tindakan intimidatif dari orang-orang yang merasa terganggu akan sikap Gus Dur. Kenapa Gus Dur menjadi pejuang demokrasi sampai rela waktu itu mendapatkan perlakuan intimidatif karena mengkritik pemerintah? Karena di sana ada prinsip-prinsip Islam, ada prinsip tentang hurriyah, kebebasan, ada prinsip tentang kesetaraan, dan yang paling utama adalah prinsip tentang keadilan, jelasnya. Dengan segala upaya dan konsekuensi yang dihadapi, Gus Dur mampu melalui semua itu. Yeni Wahid menyampaikan, hal itu bisa terwujud karena doa dan ridho para masyayikh yang selalu mengiringi perjuangannya. Karena mempertahankan prinsip-prinsip itu Gus Dur kemudian mendapatkan banyak tekanan. Tapi itulah, karena mendapatkan keberkahan dari Kiai maka Gus Dur tetap terlindungi. Intimidasi yang terjadi tidak mematahkan semangat beliau, ujarnya. Perihal lain yang membuat Gus Dur begitu istimewa di mata Yeni Wahid adalah sikapnya yang konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ini dapat dilihat saat Gus Dur masih jadi presiden. Putra Kiai Haji Abdul Wahid Hashim itu menurutnya tidak pernah berpikir transaksional. Kebijakan-kebijakan yang dibuat selalu bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Gus Dur memastikan bahwa hidupnya adalah untuk masyarakat. Gus Dur tidak pernah berpikir transaksional saat berkuasa. Inilah yang kemudian membuat banyak orang terganggu kepentingannya. Padahal bagi Gus Dur, ya inilah hakikat menjadi seorang pemimpin. Yang paling penting menjadi pemimpin adalah kesejahteraan masyarakat, pungkasnya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, adalah sosok ulama berpengaruh. Sebagai tokoh yang berasal dari kalangan bersarung, ia mampu meyakinkan seluruh masyarakat dan elit politik sebagai presiden keempat Republik ini. Sekalipun dalam perjalanannya ditemukan hambatan karena harus lengser dari kursi kepresidenan, harisma Gus Dur tidak pernah pudar. Spiritualitas yang dimiliki membuat Gus Dur mampu bersikap egaliter dengan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ia tidak pernah merendah, tetapi tidak pula punya rasa sombong. Jika ia tidak memiliki laku spiritual yang kuat, perpecahan pasca pelengserannya sebagai presiden oleh MPR mungkin saja terjadi. Sebenarnya, Gus Dur bisa saja membiarkan gerakan massa para pembelanya untuk merebut kembali kekuasaan di pemerintah. Namun, Gus Dur tidak melakukan itu demi kepentingan umat dan negara yang jauh lebih besar dari kepentingan diri pribadi atau kelompok. Atas dasar itu, ia rela pergi ke Pasuruan untuk mendinginkan massa, pasukan berani mati, pembela Gus Dur yang mulai beringas. Sebagaimana diketahui, pasca Gus Dur dilengserkan oleh MPR, segenap simpatisan yang sebagian besar terdiri dari barisan Ansor Serbaguna, Banser, dan warga Nahdlin akan mengepung Jakarta.
Ia tentu saja paham, jika gelombang massa ini dibiarkan maka dapat menimbulkan kekacauan di negeri ini. Greg Barton menulis dalam buku biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, 2008, pada Februari 2001, Gus Dur berpidato di hadapan massa pembelanya dan meminta agar meninggalkan jalan, kembali ke rumah, serta mendoakan yang terbaik. Menurut Greg, yang dilakukan Gus Dur itu mirip seperti seorang politisi kaum buruh yang mencoba membujuk bekas-bekas sejawatnya yang sedang berdemonstrasi. Gus Dur beradu pendapat dengan ribuan demonstran seraya menyatakan argumentasinya. Kini bukanlah saatnya untuk menjadi emosional dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain memanipulasi keadaan untuk keuntungan mereka. Kami bisa menguasai keadaan di Jakarta tapi demonstrasi Anda di jalan-jalan hanyalah melemahkan kerja bagus yang tengah kami kerjakan, ucap Gus Dur. Saya memahami perasaan Anda tetapi tetaplah berkepala dingin walaupun hati Anda panas. Nah sekarang pulanglah ke rumah dan berdoalah untuk kami. Dengan demikian, Anda telah melakukan yang terbaik. Demikian nasihat Gus Dur yang menyejukkan. Begitulah Gus Dur, seorang ulama yang punya pengaruh atau harisma. Hal tersebut bukan semata membuat dirinya menjadi kultus bagi masyarakat tradisional, tetapi lebih kepada upaya pembangunan mental masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai saling menghormati dan takzim kepada guru. Menurut Greg, faktor kekuasaan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis, sebagaimana yang dilakukan Gus Dur itu, menjadi dasar perilaku dari apa yang diperankannya. Sebagai sosok yang memiliki harisma, Kiai dipandang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggerakkan masyarakat. Dengan sikap yang sederhana, Gus Dur mampu memberikan petuah, nasihat, dan ilmu budi pekerti luhur. Itulah sikap negarawan dan kebijaksanaan Gus Dur. The real president yang pernah kita miliki. Jika kalian punya cerita menarik tentang Gus Dur, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.